Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Haryati, SPD, Guru PAI di SDIT Bina Insan Madani Baradatu, Waikanan, Lampung. Dan saya menjadi mahasiswa PPG Daljab D3 tahun 2025 di LPTK Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran guna untuk uji kinerja di kelas 5 dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Salih-salihah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama. Yang mana sebelum belajar kita harus berdoa supaya apa? Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk berdoa Ustazah akan minta kepada Alde. Coba minta tolong dibantu siapkan untuk berdoa namanya. Silakan maju Alde. Sikap berdoa. Mari menghadap kepada Tuhan berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman
hilangkan kata yang Ustazah sebutkan ya. Hilangkan kata saya. Apa yang dihilangkan? Saya. Nah, jadi tetap ini Ustazah contoh ya. Topi, bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Bisa? Bisa. Oke, kita hilangkan kata saya dulu ya. Wahid isnain salasa. Topi, bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Masya Allah keren. Kita tambah yang dihilangkan 2 kata. Bisa? Bisa. Berhasil semua, gak ada yang salah. Berarti fokus Mas ya. Kita hilangkan kata saya dan bundar. Bisa? Satu, saya dan bundar ya. 1, 2, 3. Topi, Topi. Bilangan dulu yang salah. Kalau tidak bukan topi. Masya Allah, tepuk keren. Wah, keren keren. Masya Allah. Silakan duduk lagi, Masya Allah masih fokus. Semoga nanti sampai selesai pembelajaran kita tetap fokus ya. Nah, sebelum belajar kita mau melakukan kesepakatan yang sudah biasa kita gunakan ya. Di sini ada tertib. Jadi saat belajar kita harus tertib. Kemudian semangat. Tadi saya cek semangatnya, Masya Allah masih semangat ya. Semoga nanti sampai akhir pembelajaran tetap semangat. Kemudian jika ingin bertanya, maka Ustazah harap angkat tangan ya. Kemudian dalam pembelajaran kita harus jujur. Ketika nanti ada tugas harus jujur ya. Dan harus saling menghargai ya. Kita sepakati lagi ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut. Nah, masih ingat nggak? Ustazah mau tanya, masih ingat nggak materi kita sebelum pertemuan hari ini? Ada yang masih ingat? Apa Kenzo? Iya, yang lain ada yang mau jawab lagi? Benar nggak yang kata Kenzo? Nah, coba ulangi bersama-sama. Apa? Menyayangi anak yatim. Betul, menyayangi anak yatim. Kemudian surat apa sih yang menjelaskan di situ perintah kita untuk menyayangi anak yatim? Surat apa? Al-Maun. Betul, surat Al-Maun. Oke, masih ingat ya semuanya ya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran hari ini pada bab 2. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Apa sih nama-nama Allah itu? Iya betul ya, Asmaul Husna. Nah, yang mana setiap pembelajaran kita punya tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama ada peserta didik dapat meyakini Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan dipahami ya dari film yang Ustazah tampilkan ya. Kisah pemilik 2 kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat
Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku Adakah yang bisa menyampaikan ke Ustazah dan teman-teman apa sih kaitannya dengan Asmaul Husna di antara 5 Asmaul Husna yang sudah Ustazah sampaikan di awal? Rasya, apa Rasya? Iya, Masya Allah. Kasih tepuk tangan untuk Rasya. Wow, wow. Keren. Masya Allah. Iya, betul yang disampaikan oleh Rasya. Dari video tadi memperlihatkan bahwa itu adalah Allah itu maha kuat ya. Bisa menjadikan orang yang tadi dari miskin kemudian menjadi kaya raya ya. Itu cara meneladani Allah Al-Qawi ya. Ada yang bisa menjawab ini gambar apa ya? Oke, Fahri apa Fahri? Itu gambar anak yang sedang belajar mandiri. Betul ya, belajar mandiri ya, betul. Ada kaitannya dengan Asmaul Husna yang tadi saya sebutkan. Ada yang tahu? Apa? Al-Qayyum. Ini gambar apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Apa deh? Itu gambar bayi yang baru lahir segala. Iya, benar. Bayi yang baru lahir ya. Sudah tahu belum kaitannya dengan Asmaul Husna yang mau kita bahas? Belum? Apa akrab? Iya, masuk ke Al-Munyi ya. Coba kita bahas dulu ya, Al-Munyi. Nah, Al-Munyi itu maha menghidupkan. Bisa menjawab? Akram, apa akram? Gambar orang yang sedang menyolatkan jenazah. Iya, gambar jemaah yang sedang menyolatkan jenazah. Dari 5 Asmaul Husna tadi ada kaitannya dengan gambar ini ya. Ada yang bisa? Jawab. Apa Akmal? Berkaitan dengan Al-Mumin ya. Benar, berkaitan dengan Al-Mumin. Nah, ini gambar apa ya? Siapa yang sudah bisa mengamati dan bisa menjelaskan? Ulangi suaranya yang kuat lagi nak. Anak-anak yang sedang belajar. Ya, anak-anak yang sedang belajar. Dengan apa itu? Semangat ya.
mengerjakan tugas, ini Ustazah minta presentasi. Tiap kelompoknya melakukan presentasi di depan kelas ya. Di sini tugasnya menjodohkan. Oke, kalau di atasnya. Kalau sudah selesai juga, Bapak, siapa yang mau maju pertama? Aku dah. Yang lainnya mohon disimak ya. Geser saya, geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama. Yang pertama, Al-Qayyum, artinya maha berdiri sendiri, tentang teladannya tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang nomor 2, Al-Mubin, Allah maha mematikan, tentang harapannya Allah mampu mengangkat nyawa manusia kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, tentang penerapannya. Jika memiliki kekuatan berupa anta, maka itulah segala kita yang kesulitan dari segi ekonomi. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, bangkit dan tetap penerapannya, bangkit dan berlomba dalam kebaikan. Yang kelima, Al-Hafiz, Allah Maha membangkitkan, contoh penerapannya, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan bangkit dari rasa malas. Oke, keren. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Keren. Masya Allah. Oke, silakan siapa yang mau kedua? Akram tadi lebih cepat, silakan. Suaranya lebih melantangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan harta maka bantuan saudara kita yang kesulitan dari segi ekonomi. Yang kedua adalah Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri. Contoh penerapannya adalah tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang ketiga adalah Al-Muhyi, yang artinya maha menghidupkan. Contoh penerapannya adalah bangkit dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat ada Al-Mu'min, yang artinya maha mematikan. Contoh penerapannya adalah Allah mampu mengambil nyawa manusia kapan dan di mana saja. Yang kelima adalah Al-Ba'is, yang artinya maha membangkitkan. Contoh penerapannya adalah terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan bangkit dari rasa malas. Oke, bagus benar ya. Kita kasih apresiasi kelompok 3. Kita kasih apresiasi ya. Kalau Ustazah tanya kelompok 3, terus kalian menjawabnya
3 memang keren. Bisa? Ya. Kasih apresiasi apa untuk kelompok 2? Kelompok 2 memang keren. Silakan dulu. Oke, kelompok 2 ya kan tadi kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Qayyum Maha Kuat. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah saudara kita yang kesulitan dari segi ekonomi. Al-Muhyi, Maha menghidupkan, bangkit dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Muhyi, Maha mematikan, Allah mampu mengambil nyawa manusia kapan saja dan di mana saja. Al-Ba'is, Maha membangkitkan, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan bangkit dari rasa malas. Masya Allah. Tuh ya. Kasih tepuk keren. Wow, wow. Keren, keren. Masya Allah. Silakan dulu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berikutnya kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Qawi, Maha Kuat. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah saudara kita yang kesulitan dari segi ekonomi. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Al-Muhyi, Maha menghidupkan, bangkit dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Mumit, Maha mematikan, Allah mampu mengambil nyawa manusia kapan saja dan di mana saja. Al-Ba'id, Maha membangkitkan, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan bangkit dari rasa